Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa semua. Jadi kita lanjutkan materi untuk kuliah bio metodologi penelitian biokimia. Eh, Kali ini kita akan membahas terkait dengan materi eh, biokimia pertanian, apa namanya, maksud saya metodologi penelitian dengan aspek yang akan kita bahas adalah bagaimana menulis pendahuluan dan metode. Jadi itu yang akan kita bahas di bagaimana di aspek metode penelitian. Ini adalah bagian dari uh, teknik yang baik. Bagaimana teknik yang baik dalam menulis suatu jurnal ilmiah yang berkualitas, gitu ya. Nah, eh, para mahasiswa, jadi ini adalah eh, bagaimana triknya menulis jurnal ilmiah dalam suatu pendahuluan. Jadi konsep dasarnya bahwa Anda semua itu harus memahami terkait dengan konsepnya. Nah, ini biasanya ya, konsep yang kita pilih adalah apa namanya, dari general to spesifik. Jadi begitu ya, dari general to spesifik. Jadi pastikan dalam pendahuluan itu seperti itu. Jadi eh, dalam pendahuluan dari general to spesifik. Misalnya yang umum, misalnya kalau misalnya dalam aspek penelitian saya, misalnya tanaman obatnya, itu berarti kita cerita yang umumnya. Terus kemudian spesifik apa yang kita lakukan penelitiannya. Jadi seperti itu. Nah, apa saja sebenarnya yang harus ada gitu ya, yang harus ada dalam suatu eh, penelitian, yakni eh, masalahnya apa. Jadi itu harus diidentifikasi oleh Anda dalam suatu menulis penelitian, menulis pendahuluan dalam suatu karya ilmiah. Misalnya problem utamanya adalah kanker. Dalam aspek spesifiknya adalah Anda anti kanker, gitu kan? Berarti ini yang harus kita kaji dulu, gitu ya. Terus kemudian harus connect isu dengan penelitian yang Anda lakukan. Jadi kalau nggak connect nanti juga aneh begitu ya. Jadi nanti eh, ini menjadi hal-hal yang akan menjadi di reject oleh seorang editor itu karena tidak connectnya itu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Terus kemudian, nah ini yang paling penting lagi, gap analisisnya seperti apa. Jadi eh, penelitian-penelitian sebelumnya itu apa gitu. Jadi dalam dalam itu harus harus dilakukan identifikasi uh, gap risetnya gitu ya. Sehingga kekurangan-kekurangan dari penelitian sebelumnya itu coba dijawab. Jadi gitu ya. Coba dijawab dalam suatu hipotesis, dalam suatu tujuan dari riset Anda ini. Gitu ya. Jadi itu harus diarahkan, harus ditulis dengan baik dalam suatu uh, pendahuluan. Dan dan biasanya ini diakhiri dengan signifikan important dari penelitiannya Anda yang Anda lakukan itu seperti apa. Jadi tidak selesai di tujuan, tetapi apa justifikasi pentingnya penelitian atau penelitian dalam yang Anda lakukan dalam kaitannya eh, apa namanya, baik secara ilmiah atau secara industri begitu ya. Jadi harus harus ada justifikasi. Dan eh ini konsepnya ya, dari general to spesifik. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi nanti kita lihat contoh ya, contoh dari suatu apa namanya, eh, artikel. Jadi eh lebih detailnya dalam suatu pendahuluan, apa masalah apa sebenarnya yang akan Anda, apa namanya, yang akan coba Anda cari penyelesaian gitu ya. Kalau kalau diabetes berarti misalnya anti diabetes. eh Penelitian-penelitian yang ada itu sudah sampai mana? Ya, penelitian-penelitian yang ada sudah sampai mana? eh
di antara penelitian yang ada itu apa yang terbaik, apa kelemahannya. Jadi ini coba diungkapkan dalam pendahuluan. Jadi pendahuluan itu nggak harus panjang lebar ya, nggak harus panjang lebar ya. Tetapi spesifik hal yang terkait dengan penelitian itu harus jelas. Dari literatur review ini nanti akan teridentifikasi gap analisisnya. Ya nanti gap analisis. Oh, misalnya optimasi ekstraksi yang saat saat ini ada belum menggunakan teknik experimental design, misalnya seperti itu. Oh, berarti ini adalah salah satu gap analisis. Sehingga dengan experimental design diharapkan menjadi solusi bagaimana kondisi-kondisi ekstraksi yang kita harapkan gitu. Sehingga untuk mengatasi beberapa kelemahan yang ada dari gap analisis dan berdasarkan kajian literatur, ini apa yang ada di ide ada. Jadi itu dituangkan gitu ya. Oh, solusinya adalah kita perlu kalau teknik konvensional apa namanya ekstraksi konvensional itu ternyata terbatas dalam hal apa namanya formulasi eh, proses ekstraksi sehingga diperlukan teknik eksperimental misalnya seperti itu. Jadi itu menjadi hal yang perlu didekati ya. Terus kemudian eh pastikan bahwa eh, apa namanya bahwa penelitian yang coba Anda berikan itu merupakan solusi yang terbaik dibandingkan yang lain. Jadi eh, berarti kalau kalau ini berarti harus dikaji berbagai literatur misalnya orang lain tuh sudah melakukan penelitian pada tanaman atau senyawa tertentu dengan menggunakan eh, eksperimental design, misalnya seperti itu dan seterusnya. Jadi itu kajian-kajian yang coba kita arahkan bahwa ini adalah yang terbaik dan ini belum dilakukan pada senyawa aktif tertentu. Misalnya seperti itu. Itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Baik, jadi secara logikal itu seperti itu ya. Jadi dari yang yang overview besar, kemudian literatur, kajian literatur, gap analisis, kemudian tujuan. Jadi tujuan itu terkait dengan solusi yang coba Anda berikan gitu kan. Dan kemudian dari sini apa kekuatan atau justifikasi opini terkait dengan eh, apa hasil penelitian Anda. Jadi itu menjadi hal logik dalam suatu eh, apa namanya penelitian. Jadi kalau misalnya ini adalah paragraf satu, ini paragraf 2. Ini berarti ini bisa menjadi kurang lebih bisa jadi satu paragraf, gitu ya. Atau ini bisa jadi paragraf ini jadi satu, gitu. Jadi kurang lebih 3 paragraf itu sebenarnya sudah relatif cukup dalam membuat suatu pendahuluan, gitu ya. Jangan terlalu banyak ya pendahuluan dan nanti membuat sedikit bingung. Gitu. Baik, ini adalah salah satu contoh penelitian. Kemudian ini adalah penelitian saya di Brazilian Journal of Pharmacognosy di Elsevier Journal. Sekarang ini jurnalnya pindah ke Nature ya. Jadi tidak ada di Elsevier. Tapi dari penelitian ini kita coba mengkaji begitu ya. Kita coba mengkaji bagaimana contoh pendahuluan yang baik. Baik. Dari ah, ini yang menariknya bahwa penelitian jurnal ini menggunakan konsep satu paragraf untuk satu pendahuluan. Jadi begitu ya. Boleh ya seperti itu. Jadi konsep satu paragraf satu pendahuluan. Baik, jadi ini adalah bagaimana saya menulis terkait dengan general statement. Jadi jadi ini bagaimana eh, secara alami terkait dengan eh, tanaman temulawak, kemudian eh, kemudahan untuk dipahami, dan di sini apa namanya sitasinya adalah sitasi-sitasi referen yang general. Misalnya saya di sini menyebutkan terkait temulawak, nama lain temulawak gitu ya, atau temulawak sebagai dikenal sebagai tanaman di Indonesia. Kemudian ini termasuk famili dari Zingiberaceae.
kemudian ini originnya dari Indonesia, termasuk di sini Asia Tenggara begitu ya. Kemudian di sini terkait dengan apa namanya budidayanya. Kemudian di sini terkait dengan aspek penggunaan tradisionalnya. Jadi itu adalah ngomongin secara umum terkait tanaman temulawak, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan lebih tarik ceritanya ke lebih spesifik, gitu ya. Menjadi lebih spesifik ini, jadi sedikit tidak lebih mudah untuk dipahami. Jadi eh, mencoba terkait dengan fokus dari suatu literatur. Jadi ini misalnya, berarti lebih spesifiknya kita coba di sini Santorizol. Nah, saya sebutkan di sini. Santorizol di sini merupakan suatu bioaktif utama atau marker komponen pertama yang ada di Curcuma santoriza. Perhatikan, di sini harus ada citasi yang mengklaim terkait hal itu. Ya, santoriza. Jadi kalau misalnya ini kita gak sandingkan dengan Yupak name-nya, itu sangat menarik. Tentu itu menjadi sesuatu menarik dalam aspek penelitian biokimia, gitu ya. Nah, kemudian itu berarti Santorizol tadi itu sebagai perantara, connected, connected dari general ke spesifik, gitu ya, dari general ke spesifik. Terus kemudian dari situ fokus ke literatur, gitu ya. Ini eh, dari literatur ini sebenarnya kita ingin mengarahkan pembaca terkait dengan informasi bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya, gitu ya. Dan eh, ini ini juga mengarahkan pembaca terkait tema riset kita. Nanti kita kita mengarahkan pembaca terkait tema riset kita. Jadi dari sini misalnya terkait eh, Santorizol itu secara literatur berkhasiat farmakologinya apa? Nah, seperti itu ya. Jadi antiinflamasi, anti dan seterusnya sampai estrogenik efek misalnya seperti itu. Jadi ini adalah terkait dengan Santorizol. Nah, eh, kemudian Anda juga mengidentifikasi terkait dengan apakah eh, ada kekurangan atau gap analisisnya seperti apa, gitu ya. Gap analisisnya seperti apa terkait dengan riset-riset terkait dengan Santorizol, gitu ya. eh because of this property. Nah, ini kalimat-kalimat apa namanya penting, kalimat-kalimat penting yang digunakan dalam perantara menghubungkan satu fokus dengan fokus general to general ya, to spesifik. Misalnya seperti itu ya. Atau satu konteks dengan konteks lain, gitu ya. Eh, di sini saya mencoba menyajikan bagaimana pentingnya kita mendapatkan aksesi yang baik dengan kandungan santorizol yang tinggi karena sifat farmakologinya tadi ya, karena sifat farmakologinya. Jadi itu yang menjadi connectednya, gitu ya. Sehingga harapannya bahwa hasil yang tinggi ini akan memberikan eh, apa namanya aktivitas biologi yang tinggi juga karena santorizol tadi. Jadi dan ini didukung oleh penelitian sebelumnya misalnya seperti itu bahwa kondisi geografi, kondisi aksesi yang kita peroleh dari geografi yang berbeda itu ternyata menghasilkan apa namanya santorizol yang berbeda juga dan mempengaruhi aktivitas farmakologi. Nah, tetapi, nah ini gap analisisnya masih belum jelas apakah itu disebabkan oleh faktor lingkungan, misalnya begitu, atau genetik variasi, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah gap analisisnya. Sehingga, nah di sini kan evaluasi lebih lanjut terkait dengan eh, kandungan
santorizol, aktivitas farmakologi pada aksesi yang berbeda ini masih belum tereksplor dan pengetahuan terkait dengan aktivitasnya masih sangat terbatas, gitu ya, masih sangat terbatas. Jadi ini adalah gap analysis. Nah, gagal analisis. Jadi dari sini kemudian kita ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa eh, kalau kita mendapatkan itu, kita mendapatkan aksesi yang terbaik, ini menjadi penting untuk pemuliaan, terutama untuk budidaya tanaman Curcuma santoriza atau temulawak ini untuk mendapatkan varietas yang baru, gitu ya. Nah, Nah, dalam aspek ini tentu pembuatan kalimatnya, pemilihan katanya itu menjadi penting. Jadi eh, sehingga akan terjadi smooth ya, smooth eh, apa namanya halus transisinya, gitu ya, halus transisinya. Misalnya kita bisa menggunakan beberapa kalimat sebenarnya untuk kontras misalnya bisa on the contrary, kemudian on the other hand, however dan seterusnya. Ini silakan nanti Anda pelajari terkait kalimat-kalimat atau yang bisa Anda kaji gitu ya. Nah, gap analisisnya itu harus dimunculkan ya. Gap analisisnya dimunculkan dan gap analisis ini mengarahkan Anda untuk membuat suatu ide, gitu ya. Ide. Di sini misalnya, therefore di penelitian ini kita mencoba mengkaji gitu ya, mengkaji hasil dari fraksi etil astat, kandungan santor hijau, inhibisi alfa glukosisase dan aktivitas sitotoksik tanpa pengaruh lingkungan, gitu ya, tanpa pengaruh lingkungan. Jadi dia dikondisikan ditanam pada lingkungan dan tanah yang sama, sehingga harapannya apa? Harapannya ini akan membandingkan terkait dengan uh, perbedaan yang muncul. Jika ada terjadi perbedaan yang muncul itu benar-benar ditunjukkan oleh performa individu dari masing-masing tanaman itu. Jadi desain eksperimentalnya seperti itu. Jadi ini hal yang perlu ditunjukkan. uh, ini kondisinya, kondisi seperti ini menjadi kekuatan justifikasi dari ide Anda, gitu ya. Justifikasi dari ide Anda bahwa eh, dengan kondisi lingkungan yang terkendali, tanah yang sama, berarti desain eksperimentalnya sudah benar bahwa kita ingin menunjukkan bahwa aksesi yang berbeda memang berbeda secara produksi metabolitnya. Jadi begitu. Jadi harus hal-hal itu ditulis dengan baik, gitu ya. Nah, dalam aspek penulisan ini juga ada linking frasenya, frase penghubungnya yang bisa nanti membantu suatu uh, tulisan ya. Ada jadi terkait dengan misalnya therefore gitu ya. In light of this conclusion misalnya gitu, based of this finding, ini beberapa istilah yang bisa digunakan from the above discussion misalnya seperti itu dan seterusnya. Jadi ini beberapa linking frase yang bisa Anda gunakan dan nanti perhatikan dalam aspek penulisan-penulisan orang lain misalnya seperti itu di jurnal yang baik begitu. Nah, seperti apa penggunaan dalam linking frase ini? Jadi ini tentunya sangat diperlukan jam terbang. Jam terbang Anda menulis suatu pendahuluan. Jadi gitu ya. Baik, ini rekomendasi-rekomendasi frase. Saya pikir ini silahkan Anda pelajari. Nanti saya berikan slide-nya ya terkait dengan materi ini. Jadi ini lebih ke bahasa Inggris dan ini harus di apa namanya? Harus dimanfaatkan, harus dilatih gitu ya, dilatih bagaimana cara menulis suatu
frase dalam suatu tulisan, gitu ya. Ini juga sama dan eh, nulis literatur yang memiliki kemiripan, bisa similarly misalnya, kemudian in agreement with, misalnya seperti itu. Jadi ini beberapa contoh terkait dengan penulisan literatur. Terus kemudian kontradiksi, in contrast, however, itu kalimat-kalimat, ya, kalimat-kalimat yang bisa kita pilih dan seterusnya. Jadi nanti bisa Anda pelajari terkait hal ini. Terus kemudian bagaimana menulis gapnya, terus kemudian memberikan solusi apa namanya analisisnya terkait, misalnya begini ya, menggunakan has not been systematically, misalnya begitu, ini terkait dengan investigated titik-titik dan seterusnya, no previous study, gitu. Ya, dan seterusnya. In contrast bisa juga event talk, ini bisa juga seperti itu ya. In contrast to popular assumption, the data about the efficacy, uh, dan seterusnya. Misalnya seperti itu, ini juga bisa bisa apa namanya? Bisa menjadi gap analysis gitu ya. Sama misalnya penggunaan limited study, nah gitu. Kemudian however, ini didahului dengan terkait dengan studi yang ada. However, itu belum ada terkait apa, misalnya begitu. Kemudian little attention, misalnya ini juga sama ya. Jadi ini kalimat-kalimat ini bisa menjadi identifikasi gap-nya. Ini juga very limited study, begitu ya, dan seterusnya. Oke. Banyak sekali ini, silahkan Anda pelajari terkait dengan ini. Eh, Misalnya absen, ini juga kalimat menunjukkan identifikasi gapnya, ya, terkait dengan itu. Baik. Nah, ini sudah terkait dengan solusinya. Misalnya not comprehensive, gitu ya. Kemudian less information about effect. Jadi ini eh, mengarah ke solusi. Misalnya about effect solvent extraction, misalnya seperti itu ya. Uh, Seperti itu. More critical evaluation is required to, misalnya gitu ya. Ini dan ini. Jadi ini antara gap dengan solusi yang coba Anda tawarkan itu terhubung gitu. Jadi sebaiknya memang itu satu paragraf nanti eh, s- eh, di, di dijadikan satu begitu. Itu akan menjadi tulisan yang baik. Dan seterusnya nanti silakan secara kalimatnya dipelajari secara sendiri. Ini beberapa frase yang menunjukkan kekuatan ide Anda, yang menunjukkan kekuatan ide Anda. Misalnya, eh, nah begitu ya. Ini kalimat-kalimat ini yang dapat digunakan, ya. Misalnya dapat digunakan. Silakan, will have, gitu ya. Will pave the way, misalnya dan seterusnya. Jadi ini contoh-contoh terkait dengan kekuatan dari ide Anda. The current study, misalnya gitu ya, contribute to our knowledge by addressing four important issue. First, misalnya begitu ya, dan seterusnya. Itu menjadi apa namanya kekuatan dari paper Anda nanti, ketika Anda menulis suatu paper ilmiah, gitu ya. Nah, eh, yang perlu akhiri dari suatu apa namanya pendahuluan itu adalah penulisan tujuan. Jadi Anda perlu menulis introduction dengan baik kalau pendahuluan itu ditulis dengan tujuan dengan baik, gitu ya. Jadi
Jadi ketika Anda menuliskan tujuan dengan baik, itu makanya eh, artinya pendahuluan itu sudah sangat baik. Jadi pendahuluan itu harus ada tujuan, itu penting. Dan tujuan yang ada di pendahuluan sebaiknya berbeda teknik penulisan walaupun kontennya sama dengan tujuan yang ada di abstrak. Gitu ya. Jadi itu penting. Jadi nulis itu penting. Ya, bagaimana secara komprehensif. Nah, perhatikan contoh misalnya Anda menulis pendahuluan bandingkan dengan abstraknya atau bandingkan suatu literatur. Bagaimana orang menulis pendahuluan di abstrak, tujuan di abstrak dengan tujuan di eh, pendahuluan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Baik, itu adalah contoh terkait eh, apa namanya pendahuluan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan metode, gitu ya. Nah, metode tentunya upaya yang langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita telah sebutkan di pendahuluan. Jadi gitu ya. Eh, nah, metode yang baik tentunya adalah metode yang bisa di replicate. Jadi dan apa namanya yang bisa diulang oleh peneliti lain dan memiliki hasil yang uh, mirip atau serupa gitu ya. Jadi begitu. Jadi di metode ini tujuannya apa? Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan kerja Anda untuk mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan di pendahuluan gitu ya. Terus kemudian menjelaskan terkait dengan prosedur dari tahapan ide Anda. Jadi bagaimana Anda mendesain eksperimental, bagaimana Anda mempersiapkan bahan baku, bagaimana Anda melakukan apa namanya koleksi data, tahapan-tahapannya dan seterusnya. Sehingga eh, secara eksperimental orang lain itu bisa melakukan hal yang sama dengan yang Anda lakukan. Nah, begitu ya konsep dari metode. Artinya apa yang Anda lakukan itu ditulis dengan baik di metode. Gitu. Jadi itu konsep dasarnya, ya. Nah, ini metode yang baik itu tentu akan memiliki keuntungan. Yang keuntungan pertama adalah eh, bisa digunakan apa namanya bisa pengujian bisa diulang dan dapat memiliki kepercayaan yang tinggi. Jadi, oh eh, ini hasil-hasil penelitiannya Nurkolis et al. Oh, saya tahu Nurkolis et al memiliki apa namanya eh, trust yang baik gitu dalam menulis suatu jurnal ilmiah. Tentunya, oh saya akan citasi jurnalnya dan saya ikutin metodologinya karena beliau sangat apa namanya kompeten dan sangat baik dalam menulis metode. Misalnya seperti itu. Jadi eh, trust Anda akan diuji dalam penulisan metode ini. Gitu ya. Terus kemudian tentunya ini akan memberikan profesional kompeten ya terkait dengan bagaimana penulisan metode yang baik itu dan memberi kepercayaan bahwa kesimpulan yang Anda buat itu benar karena metode yang ditulis itu dengan baik gitu ya. Jadi itu juga terkait hal yang penting. Nah, perhatikan eh, tidak perlu detail, ya. Tidak perlu detail ketika Anda menulis suatu metode yang telah digunakan sebelumnya. Ya, misalnya tentunya dalam hal ini referen yang digunakan itu harus dimunculkan. Terus kemudian kita perlu membuat summary-nya, gitu ya. Misalnya ini ekstraksi yang dilakukan, misalnya ini ya, metode ini kan pelan material ya, pelan material. Pelan material berarti kita harus menjelaskan terkait dengan tanaman-tanaman yang kita gunakan. Di sini misalnya, oh tanaman yang saya gunakan ini dari berbagai lokasi, ada di satu, dua, tiga, lima lokasi. Lima lokasi itu ada di mana aja?
regionnya dijelaskan, apa namanya, titik geografi, nah itu dijelaskan dengan baik. Jadi karena eksplorasi, gitu ya. Terus kemudian di metode juga dijelaskan terkait dengan apakah ini sudah diidentifikasi. Oke, jadi ini eksplorasinya tahun berapa? Ini beberapa aspek perlu dijelaskan. Kemudian nanamnya, ini berarti kan eksplorasi tahun 2013. Nanamnya di mana? Nanamnya misalnya di sini. Berarti ini adalah proses nanamnya. Jadi Sukabumi ini, ya. Sukabumi ini adalah nanamnya, gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian eh ini berarti metode yang sudah digunakan orang lain. Ekstraksi. Jadi kita metode maserasi misalnya dari penelitian orang lain. Terus briefly, nah ini adalah yang umumnya. Apa namanya? Kita menjelaskan secara umum seperti apa penjelasan kita secara umum itu. Gitu ya. Kita awali ekstrak ini, kemudian difraksinasi dan seterusnya. Dan penting di sini kalau misalnya menggunakan apa namanya eh, menggunakan instrumen-instrumen, berarti instrumen-instrumen perlu dituliskan terkait dengan merek dan negara pembuatnya. Ya, ini misalnya Buci, ini adalah evaporator Buci R250, mereknya Switzerland, negara pembuatnya, dan seterusnya. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Berarti mereknya itu adalah alat-alat penting yang itu kelihatannya yang utama, gitu ya. Ini adalah teknik menulis metode. eh Kurang lebih begini ya terkait dengan bagaimana Anda mendekati apa namanya menjawab setiap permasalahan yang ada itu eh, apakah perlu apa metode yang saintifik yang perlu digunakan terkait dengan apakah perlu menggunakan analisis desain eksperimental, mathematical modeling dan seterusnya. Misalnya harus perlu ada in silico model misalnya seperti itu. Jadi ini silakan. Jadi bagaimana itu akan dilakukan untuk memecahkan setiap permasalahan yang ada. Eh Kemudian apa tool yang bisa Anda gunakan? Di sini perlu dijelaskan terkait dengan material yang digunakan. Tadi sudah saya jelaskan terkait plan material, kemudian softwarenya apa, kemudian gitu ya. Terus kemudian alat-alat yang digunakan apa, misalnya rotary evaporator dan seterusnya. Itu perlu dijelaskan dengan detail terkait itu kan. Eh, Tahapan prosedur itu perlu dijelaskan. Jadi dan tahapan prosedur itu urut. Jadi nanti akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap apa namanya hasilnya, gitu ya, terhadap hasil yang diperoleh. Oke, ini terkait dengan penulisan bahasa dan style penulisan. Tentu eh, past tense yang digunakan ya, atau menggunakan passive voice was found misalnya begitu ya, ini past tense. Passive voice itu the instruction was masyarakat using misalnya begitu ya, ini tipe passive voice. Nah, perhatikan standar-standar yang digunakan. Jadi ini akan sangat tergantung dari jurnalnya. Misalnya pembuat penulisan gram, gram itu biasanya tulisannya dalam bentuk G, bukan tulisan full gram, GARM. Enggak seperti itu kan. Terus kemudian penulisan mililiter, ada beberapa jurnal yang M-nya kecil, L-nya besar, ada beberapa jurnal yang menggunakan M kecil, L kecil gitu. Jadi harus diperhatikan sistem internal sistem unit yang digunakan dari jurnal tersebut, gitu ya. Jadi harus diperhatikan terkait dengan guideline jurnal itu. Jadi begitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pendahuluan dan juga metodologi penelitian. Mudah-mudahan bisa apa namanya, dipahami dengan baik. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.